Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi probabilitas dan statistik, mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang peubah acak dan distribusi peluang. Nanti kita akan pelajari beberapa hal mengenai peubah acak dan distribusi peluang yang diskrit dan kontinu. Baiklah, diharapkan pada topik kali ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan distribusi peluang peubah acak diskrit, kemudian mampu menentukan jenis variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu, mampu membangun dan menghitung fungsi distribusi probabilitas variabel acak diskrit maupun yang kontinu, kemudian mampu membangun dan menghitung fungsi distribusi marginal dan distribusi bersyarat peubah acak. Yang pertama, peubah acak dan ruang sampel. Nah, peubah acak definisinya adalah suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan oleh setiap unsur dalam ruang sampel ya. Contohnya misalkan kita melakukan pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 uang logam, sebuah atau Anda punya uang logam, kita lempar sebanyak 3 kali. Artinya bisa jadi dalam pelemparan 3 kali tidak ada angka yang muncul, atau malah 1 kali angka muncul, atau 2 kali, atau 3 kali ya. Sehingga bilangan 0, 1, 2, dan 3 itu adalah suatu peubah acak atau variabel acak X tertentu ya. Jadi bisa dikatakan sebagai variabel acak. Kemudian penulisan huruf kapital X melambangkan X besar, suatu peubah acak ya. Sedangkan X kecil menyatakan salah satu di antara nilai-nilainya. Contoh, 2 buah kelereng diambil berturut-turut tanpa dikembalikan lagi dari kantung yang berisi 4 kelereng merah dan 3 kelereng hijau. Jadi ada 4 kelereng merah dan 3 kelereng hijau. Bila Y menyatakan jumlah kelereng merah yang terambil, maka nilai Y yang mungkin dari peubah acak Y adalah bisa jadi merah-merah yang terambil, bisa jadi merah dan hijau, bisa jadi hijau dulu baru merah, atau hijau-hijau dua-duanya. Sehingga kita gunakan di sini adalah Y kecil ya. Jadi yang mungkin akan muncul itu adalah pakai nilai Y kecil, maka ini 2, 1, 1, atau tidak ada sama sekali ya. Contoh yang lain adalah pengujian peralatan elektronik, maka kemungkinan hasil bila 3 suku cadang elektronik diuji untuk dibedakan antara yang baik dan cacat. Yang baik ya disimbolkan dengan B, baik, dan cacat disimbolkan dengan C, cacat. Maka peluang muncul adalah bisa jadi ketiga-tiganya adalah baik, bisa jadi 2 baik, 1 cacat, atau nanti ketiga-tiganya adalah cacat. Sehingga banyaknya sampel yang bisa terjadi adalah 2N, 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 sampel. Kemudian nilai C kecil yang mungkin adalah seperti tadi, contoh yang pertama adalah 0 artinya tidak ada yang cacat, bisa jadi 1 yang cacat, atau 2 atau 3 yang cacat. Berikutnya ruang sampel. Ruang sampel nanti di sini ada 2, ada ruang sampel diskrit, ada ruang sampel kontinu. Untuk ruang sampel diskrit, suatu ruang sampel yang mengandung titik-titik sampel yang berhingga atau sederetan anggota yang banyaknya sebanyak bilangan bulat. Sehingga peubah acak diskrit bila himpunan kemungkinan hasilnya terhitung ya, jadi bisa dihitung.
Kemudian yang kontinu, sedangkan yang kontinu adalah suatu ruang sampel yang mengandung jumlah titik sampel yang tak berhingga dan banyaknya sebanyak titik pada sebuah garis. Sehingga pembaca kontinu adalah bila himpunan kemungkinan hasilnya terukur. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian awal adalah distribusi peluang untuk yang diskrit. Pada distribusi probabilitas diskrit, misalkan X adalah variabel acak diskrit, dan misalkan kemungkinan nilai-nilainya adalah X1, X2, dan X3 disusun dalam suatu urutan tertentu. Maka penulisan tadi untuk probabilitas nilai probabilitasnya adalah probabilitas X sama dengan X kali K itu sama dengan probabilitas X ke K. Di mana nilai K itu sama dengan nilai X ke 1, X kedua, X ketiga, dan seterusnya. Sehingga penulisan probabilitas, ya, distribusi probabilitas atau PDF itu sama dengan probabilitas X, di mana X itu sama dengan nilai X-nya. Ya, ingat tadi ada X besar dan ada X kecil. X kecil ini adalah kemungkinan terjadi dalamnya seperti tadi contoh 0, 1, 2, 3 ya. Ingat bahwa probabilitas ya PDF itu paling kecil adalah sama dengan 0 dan harus lebih besar dari 0 ya. Sehingga kalau kita jumlahkan nanti nilai-nilai masing-masing PDF tadi, itu kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1. Jadi paling kecil 0 dan jumlah keseluruhan itu adalah 1. Ya. Di mana probabilitas X itu sama dengan fungsi dari PDF dari X itu sendiri. Contoh berikutnya, pada pelemparan 3 uang logam, ya, bila X menyatakan banyaknya muncul gambar, tentukan nilai-nilai variabel acak X. Di mana nilai variabel acak X-nya, kemudian yang ke B distribusi probabilitas X, yang C gambarlah distribusi probabilitas X, yang D nilai-nilai dari fungsi distribusi probabilitas atau fungsi probabilitas fx-nya, kemudian nilai-nilai dari fungsi distribusi kumulatif atau fungsi distribusi fx-nya. Ya. Jadi kalau penulisan F besar dan F kecil ya. Kalau F kecil itu ada di PDF-nya, sedangkan huruf F besar itu adalah CDF. Maka jawabannya adalah ruang sampel yang mungkin adalah bisa jadi ketiga-tiganya gambar, gambar-gambar baru angka, atau nanti semua angka. Karena X menyatakan banyaknya muncul gambar pada S atau semestanya, maka nilai-nilai dari X adalah bisa jadi nilai X sama dengan 0, bisa jadi sama dengan 1, bisa jadi sama dengan 2, atau bisa jadi sama dengan 3. Sehingga probabilitas masing-masing adalah probabilitas ketika X bernilai sama dengan 0, X bernilai sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, maka kita bisa lihat bahwa probabilitas ketiga-tiganya adalah angka. Kalau kita lihat dari ruang semestanya adalah 1 dari sebanyak 8. Ya, peluang yang bisa muncul, maka jawabannya adalah 1/8. Sedangkan X sama dengan 1, ya, munculnya hanya satu gambar, maka kita lihat ini dua gambar, ini dua gambar, ini satu gambar, ini satu gambar, ini satu gambar, dan ini satu gambar. Jadi kita jumlahkan, ya, ada 3, jadinya 3/8. Sedangkan X sama dengan 2 atau gambar muncul sebanyak 2 kali, kita lihat 1, 2, 3 ya. Jadi 1 gambar-gambar angka, angka, gambar-gambar sebanyak 3/8, dan X sama dengan 3 atau ketiga-tiganya sama dengan gambar, maka ada
1. Sehingga peluangnya adalah 1/8. Kemudian diminta untuk menggambar distribusi probabilitasnya. Maka kalau kita gambar distribusi probabilitasnya ketika X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, kita masukkan nilainya. Ya, 1/8 0,125, 3/8 0,375, 3/8 0,375, dan 1/8 0,125. Kita lihat distribusinya. Ya. Maka nilai-nilai fx adalah, ya, fungsi fx-nya itu sama dengan 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Kalau kita totalkan ini sama dengan 1, atau 8/8 sama dengan 1. Bagaimana dengan distribusi kumulatif? Ya, ingat CDF itu adalah kumulatif atau totalnya, ya. Ketika fungsi CDF-nya sama dengan 0, artinya hanya mengandung probabilitas X sama dengan 0. Nah, di mana probabilitas X sama dengan 0 adalah 1/8. Kemudian ketika nilai CDF sama dengan 1, artinya 0 akan dijumlahkan dengan yang 1. Ya, kita lihat 0 akan dijumlahkan dengan 1, artinya 1/8 ditambah 3/8. Jadi akan terus bertambah dan bertambah. Jadi nilai CDF akan cenderung naik. Begitu pula ketika bernilai sama dengan 2, maka akan dijumlahkan dari 0, 1, dan 2. Begitu pula yang 3 akan dijumlahkan dari 0, 1, 2, 3. Ya, sehingga totalnya adalah 8/8. Jadi CDF akan naik. Contoh berikutnya, apabila peluang kelahiran anak laki-laki dan perempuan dalam suatu keluarga adalah sama, maka tentukan distribusi peluangnya bila suatu keluarga mempunyai 3 orang anak. Ya. Jadi kelahiran anak laki-laki dan perempuan, ya, memiliki distribusi yang sama. Kita lihat peluang sampel yang terjadi bisa jadi perempuan 3-3-nya, perempuan baru laki, dan seterusnya laki-laki 3-3-nya. Ya. Maka peluang sampel yang bisa terjadi adalah masing-masing 1/8, 1/8. Maka kombinasi yang terjadi dengan pembacak golongan, ya. Apabila 3 perempuan, 2 perempuan, 1 laki, 1 perempuan, 2 laki-laki, maka ketemu nilai hampir sama dengan contoh yang tadi, ya. 0,125, 0,375, 0,375, 0,125, dan 1. Ya. Bagaimana untuk 1000 keluarga yang 3 orang anak? Maka distribusi uangnya, maka kita akan kalikan dengan 1000. Berarti yang tadi 0,125 dikali dengan 1000, 125 orang. 0,375 dikali 1000 hasilnya 375 orang. Ya, kita lihat, ya, distribusinya 3 perempuan, 2 perempuan, 1 laki-laki, 1 perempuan, 2 laki-laki, dan 3 laki-laki. Ini adalah tabel distribusi PDF-nya, ya. Nah, tadi kita sudah menyinggung distribusi kumulatif, ya, cumulative distribution function. Kita lihat tadi saya katakan bahwa akan cenderung naik karena apa? Karena CDF itu merupakan kumulatif atau penjumlahan dari distribusi PDF, ya. Ya. Jadi probabilitas tadi dijumlahkan, ya. Sehingga kalau kita lihat ini adalah sigmanya. Berikutnya distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu, ya. Suatu pembaca kontinu mempunyai peluang 0 untuk mengambil tepat salah satu nilainya pada setiap titik X sehingga tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel. Jadi untuk pada baca kontinu hanya mempunyai harga peluang untuk suatu interval dan bukan tepat pada satu nilai perubahan acak. Jadi ini yang membedakan antara diskrit dan kontinu. Kalau diskrit bisa kita tentukan pada titik tertentu, sedangkan kalau kontinu itu harus ada rentang interval nilainya. Ya, itu yang membedakan antara kontinu dengan diskrit. Nah, inilah gambar dari kontinu. Kontinu sinyalnya terus. Nah, fungsi peluang yang digambarkan oleh kurva yang tadi disebut dengan fungsi kerapatan peluang, ya. Probability density function, ya.
Sehingga fungsi fx adalah fungsi kerapatan peluang perubahan acak kontinu atas semua bilangan real bila memenuhi ada syarat-syaratnya, di mana nilai fungsi fx itu lebih besar sama dengan 0 ya, sama seperti tadi di diskrit bahwa paling kecil itu sama dengan 0. Kemudian kalau kita totalkan dari batas bawah sampai batas atas ya, itu hasilnya sama dengan 1 ya. Sehingga kalau kita pengen mencari nilai batas-batasnya, maka kita tinggal masukkan, apabila kita pengen menghitung nilai batas A sampai dengan B, maka kita masukkan ya, menggunakan integral dari A sampai ke B fx dx. Contohnya, misalkan galat suhu reaksi kimia dalam skala derajat Celcius pada percobaan di laboratorium yang dikontrol merupakan perubahan acak X yang mempunyai fungsi kerapatan peluang atau PDF ya, probability density function. Di mana nilainya kita lihat fx itu akan bernilai x kuadrat per 3 ketika nilainya berada pada rentang 2 sampai min 1. Ini kontinu cirinya ya. Kemudian yang satunya adalah nilai 0 untuk x lainnya. Yang ditanyakan, tunjukkan bahwa syarat 2 di atas dipenuhi ya. Kemudian hitung probabilitas ya, x lebih kecil dari 1 dan lebih besar daripada 0. Oke, kita kerjakan sama-sama. Ingat, di mana ada syarat dari kontinu bahwa integral ya dari batas bawah sampai batas atas itu sama dengan 1. Maka kita integralkan batas terbawah sampai batas teratas fungsi x dx-nya, maka hasilnya adalah integral dari x kuadrat per 3d dx. Batasnya berapa tadi? Kita perhatikan soal yang tadi, batasnya adalah min 1 sampai 2, fungsinya adalah x kuadrat per 3. Oke. Kita kembali bahwa kita masukkan ya x kuadrat per 3, ingat integralnya, kalau integral x pangkat n itu sama dengan 1/n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ya. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 3 per 9. Dengan batasnya dari min 1 sampai 2, maka kita masukkan batas-batasnya. Batas atasnya terlebih dahulu 2 pangkat 3 per 9, kemudian min 1 pangkat 3 per 9. Hasilnya adalah 8 per 9 ya, ditambah karena negatif kemudian dikurangi jadinya positif, ditambah 1 per 9, hasilnya sama dengan 1 ya. Kemudian untuk probabilitas yang nilainya antara 1 dengan 0, kita masukkan ke persamaan yang tadi, maka hasilnya adalah antara 0 dengan 1. Maka kita masukkan, maka hasilnya adalah 1 per 9 ya. 1 pangkat 3, kemudian kalau 0 pangkat 3 hasilnya 0, berarti hasilnya per 9. Ini ada kurang pas, ini seharusnya adalah dari 0 sampai dengan 1 ya. Oke, berikutnya distribusi kumulatifnya ya. Ingat hubungan VDF dengan CDF ya. Maka kalau kita pengen mencari nilai CDF itu dengan cara mengintegralkan dari PDF. Sedangkan kalau kita pengen mencari nilai PDF dari CDF, maka kita turunan. Ingat ya, berkebalikan ya. Kalau Anda punya CDF, pengen cari nilai PDF, kita turunkan. Tapi kalau kita punya PDF, kemudian kita pengen mencari nilai CDF, kita integralkan. Ya. Contoh, ya, cari fx. Nah, ini penulisan f-nya adalah f besar, maka ini adalah CDF. Kita diminta mencari CDF, sedangkan yang diketahui di soal adalah fungsi dari PDF. Dari mana kita tahu? Udah menggunakan simbol f kecil. Sehingga solusinya ya kita masukkan
Kalau kita pengen mencari nilai fx ya atau nilai CDF, maka kita integralkan dari fungsi PDF-nya. Kita integralkan ya x kuadrat per 3 hasilnya x pangkat 3 per 9 dengan batas min 1 sampai dengan x. Oh ya, karena kita pengen mencari ya, maka kita cari dulu fungsinya ya. Ya, kita cari dulu fungsinya. Maka nilainya adalah kita masukkan nilai dari minta hingga sampai nilai x. Ya. Kita integralkan terhadap fungsi t. Sehingga t kuadrat per 3 min 1 integral min 1 sampai x. Maka hasilnya adalah t pangkat 3 per 9 dengan batas min 1 sampai dengan x. Sehingga akan ketemu persamaan x pangkat 3 ditambah 1 per 9. Dari mana kita masukkan batas-batasnya akan ketemu persamaan seperti ini. Jadi, baru kita buat persamaan baru untuk CDF-nya. CDF itu sama dengan bernilai 0 untuk di bawah min 1, kemudian bernilai x pangkat 3 plus 1 per 9 untuk nilai min 1 sampai dengan 2. Kemudian yang di atas 2 nilainya itu sama dengan 1. Jadi kita sudah memiliki persamaan CDF-nya ya. Ya, karena yang diminta adalah cari fungsi dari CDF-nya. Kemudian yang ditanya di soal, maka berapakah probabilitas X bernilai antara 1 dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi. Karena nilai 0 dan sampai dengan 1 itu ada di sini. Kita masukkan 1 pangkat 3 ditambah 1 dibagi 9 sama dengan 2 per 9. Kemudian 0 kita masukkan. 0 pangkat 3 tambah 1 per 9 hasilnya adalah 2 per 9 dikurangi 1 per 9. Maka hasilnya adalah 1 per 9. Berikutnya distribusi peluang gabungan untuk perubahan acak diskrit dan perubahan acak kontinu. Di mana terdiri dari lebih satu perubahan acak, baik diskrit maupun kontinu. Yang pertama perubahan acak diskrit. Jadi ada dua variabel, ada variabel X dan variabel Y. Karena ini gabungan. Kalau tadi yang sebelumnya kita sudah bahas adalah yang sendiri. Maka ini gabungan. Nah, fx, y jadinya fungsi distribusi peluang gabungan perubahan acak diskrit bila x, y. Ya. Di mana syaratnya bahwa x, y lebih besar sama dengan 0 untuk semua xy. Kemudian, penjumlahan dari fungsi xy-nya itu adalah sama dengan 1. Ya. Jadi sigma x dan y itu sama dengan 1. Kemudian, untuk probabilitas X sama dengan X, di mana Y sama dengan Y, itu sama dengan fungsi dari X, Y, yaitu dengan cara ya menghitung sigmanya masing-masing ya, X dan Y-nya. Contoh, dua buah kapasitor dipilih secara acak dari sebuah kotak komponen yang berisi 4 buah kapasitor 20 mikrofarad. 2 buah kapasitor 10 mikrofarad dan 3 buah kapasitor 15 mikrofarad. Bila X menyatakan kapasitor 20 mikrofarad dan Y kapasitor 15 mikrofarad. Artinya ada dua di sini ya. Variabel X itu adalah kapasitor 20 mikrofarad dan parameter Y itu adalah kapasitor 15 mikrofarad. Yang pertama tentukan fungsi kerapatan gabungan. Ini karena gabungan ada X dan Y. Kemudian ditanya probabilitas X, Y di mana elemen A bila A itu sama dengan X, Y dikali X ditambah Y lebih kecil dari sama dengan 1. Oke, kita kerjakan. Dua pasang nilai yang mungkin dari percobaan yang dilakukan adalah ya bisa jadi 0, 0, tidak ada. Bisa jadi 0, 1 artinya ini yang muncul X
tidak ada dan 15 yang terpilih. Bisa jadi 10 yang terpilih, 15 tidak terpilih atau dua-duanya terpilih, atau bisa jadi kedua-duanya adalah 15 yang terpilih atau kedua-duanya 10 yang terpilih. 10 mikrofarad ya. Kemudian banyaknya cara yang berkemungkinan sama memilih 2 dari 9 kotak adalah, maka kita hitung ya dengan cara kombinasi ya, 9 kombinasi 2, maka hasilnya adalah 9 faktorial ya dibagi 2 faktorial dikali 9 min 1 faktorial ya. Hasilnya adalah 36 cara. Sehingga satu kapasitor 10 mikrofarad dari 2 buah dan satu 15 mikrofarad dari 3 buah adalah, kita hitung ya, ingat tadi kita kalikan ya, X dengan Y-nya, X-nya 2, 1, 3, 1, maka hasilnya adalah 1/6. Ini untuk yang 0 dan 1, artinya yang terpilih adalah kapasitor 15 mikrofarad. Dengan jalan yang sama, distribusi untuk kasus lainnya dapat dihitung dan disajikan dalam bentuk tabel ya. Sehingga kita lihat ya, fungsi distribusi gabungannya adalah ada 4, jadi berapakah peluang yang muncul X, bisa jadi X0, X1 atau 2. Begitu pula yang ini, Y-nya sama dengan 0, 1 atau 2. Sehingga probabilitas gabungannya adalah 0, 0 atau 0, 1 atau 1, 0. Karena yang diminta adalah lebih kecil sama dengan 1. Kecuali lebih kecil sama dengan 2, baru kita masukkan di sini tambahannya adalah 20 dan 02. Sehingga hasilnya adalah 1/36 ditambah 6/36 ditambah 8/36, hasilnya adalah 15/36. Ya, kita lihat. Selanjutnya, ubah acak kontinu. Ubah acak kontinu bila X dan Y dua buah peubah acak yang kontinu. Sehingga kerapatan gabungan Fx, Y ya, itu bila F, Y lebih besar pada sama dengan 0, kemudian nilai keduanya adalah sama dengan 1, kemudian untuk setiap daerah A di bidang X, Y. Contohnya adalah pada percobaan pengujian karakteristik trafo satu fase tanpa beban menunjukkan hubungan antara flux magnetik terhadap GGL induksi yang membentuk fungsi kerapatan gabungan peubah acak, misalkan X dan Y ya. Masing-masing menyatakan variabel flux magnetik dan GGL induksi. Jadi X adalah flux magnetik dan GGL Y adalah GGL induksi. Dengan persamaan bahwa 2/5 dikali 2X plus 3Y itu sama dengan ya fungsinya nilai dengan batas antara 1 sampai dengan 0 dan Y-nya antara 1 sampai 0 ya. Kemudian bernilai 0 untuk X, Y lainnya. Tunjukkan bahwa fungsi ya Fx, Y dx dy sama dengan 1. Kemudian diminta menghitung apabila daerahnya berada antara X 0 sampai dengan setengah dan Y-nya antara setengah sampai 1/4. Kita kerjakan. Yang pertama, kita integral 2 kali ya. Untuk fungsi 2/5 2x plus 3y dy sama dengan 1 ya. Kita integralkan dengan batas 0 sampai 1, 0 sampai 1 ya. Bagaimana caranya? Ya kita integralkan terhadap x terlebih dahulu. Kemudian kita integralkan terhadap y, sehingga nanti akan ketemu hasil sama dengan 1. Silakan Anda coba ya. Kemudian yang kedua, yang B, itu dengan kita masukkan batasnya antara 0 sama dengan setengah, 0 sama dengan setengah. Ya ingat ya, cara penulisan integral lipat 2, Anda sudah belajar di kalkulus 2, bahwa ini yang ditulis di sini, ini pasangannya adalah dengan yang ini ya. Ini berarti X, Y yang ini ya. Begitu pula yang di bawah sini,
untuk yang batas X, dia duluan ditulis karena di sini DX, maka DX, sini batasnya adalah 0 sampai dengan setengah ya. Kemudian Y, ini itu dengan Y. Ya, ingat ini cara penulisannya, jangan sampai salah ya. Sehingga hasilnya akan ketemu 13/160. Silakan Anda coba nanti. Kemudian distribusi marginal, sekarang kita marginkan ya, apakah margin X atau margin X, ya batas X atau batas Y-nya. Maka kalau distribusi kalau marginal ya untuk GX itu sama dengan kita pakai batas Y, kemudian untuk yang Y kita pakai batas yang X ya. Sebaliknya kalau X batasnya adalah Y, kalau yang Y batasnya adalah X ya. Kalau continue juga sama, kalau X ya itu menggunakan DY, kemudian kalau yang Y itu menggunakan DX ya, sebaliknya ya. Maka dari contoh soal yang tadi sebelumnya, maka kita akan mencari marginal dari X dan Y. Maka kita masukkan untuk marginal X, ya kita gunakan nilai Y. Maka akan ketemu nilai 10/36. Untuk yang nilai X sama dengan 1 akan ketemu 20/36. Dan nilai Y sama dengan 0 dan H0 itu sama dengan 15/36. Sehingga kita tabelkan 36/36 hasilnya sama ya. Begitu pula tentukan distribusi marginal Gx dan Hy untuk fungsi kerapatan nomor 9 yang tadi sudah kita bahas. Maka kita masukkan batas-batasnya, di mana untuk nilai Gx kita pakai batas dy, maka akan ketemu hasil 4x plus 3/5. Sedangkan untuk nilai Hy-nya, maka kita gunakan di sini integralnya terhadap dx, karena y dx, di sini x, maka di sini dy. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 1 plus 3y/5. Untuk tugasnya, ada beberapa soal, ada 4 soal. Nomor 1 ini. Kemudian yang nomor 2, diminta mencari peluang dalam 1 tahun penggunaan alat elektronik kurang dari 140 jam atau antara 40 sampai 120 jam. Ya. Ini dalam fungsi ratusan, artinya 0 sampai 100 jam. Ini 100 jam sampai 200 jam ya, jangan sampai keliru ya. Ingat ini dalam satuan 100 jam. Kemudian yang nomor 3, Ubacak X yang dapat memperoleh setiap nilai antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Kemudian 4, Ubacak X yang dapat memperoleh nilai setiap harga antara X sama dengan 2, X sama dengan 5 ya. Diminta Anda menghitung ya probabilitasnya masing-masing ya. Demikian, selamat mengerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.